kesehatan, harapannya seperti itu. Nah, kalau dari sisi tingkat pencegahan itu ada ahli yang mengelompokkan menjadi 5 tingkatan. Ya, yang pertama itu promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu artinya meningkatkan status kesehatan atau derajat kesehatan kita, ya, baik secara individual maupun secara kelompok di dalam masyarakat. Jadi ini adalah untuk orang yang masih sehat supaya mereka semakin sehat gitu. Sebenarnya kan kalau kita nunggu sakit ya, sebenarnya jumlah orang yang sakit itu kalau menurut ilmu epidemiologi atau ilmu kesehatan masyarakat itu sekitar 10-15% saja. Ya, di antara mereka yang merasakan sakit itu 10-15%-nya mencari pertolongan atau layanan kesehatan dan seterusnya. Jadi sebenarnya jumlahnya lebih sedikit. Nah, mereka yang masih dalam kondisi yang lebih sehat itu tentu diharapkan untuk tidak jatuh sakit gitu. Nah, inilah upaya kita untuk meningkatkan status kesehatan. Kemudian tingkatan yang kedua, pada orang dengan risiko tertentu ya, terutama yang risiko tinggi, itu dilakukan proteksi atau perlindungan secara spesifik, perlindungan khusus. Nah, tadi disebutkan, tadi vaksin sudah disebutkan belum ya? Sudah tadi kayaknya disebutkan oleh Dr. Dit di mitos ya. Orang yang divaksin itu artinya dia diberikan proteksi, perlindungan secara khusus untuk penyakit tertentu. Namun demikian, perlindungan tadi ternyata tidak 100%, tadi sudah dibahas. Tapi paling tidak ada upaya untuk melindungi orang-orang dengan resiko tertentu dari penyakit-penyakit tertentu. Atau ada juga misalnya kita menggunakan masker, menggunakan helm gitu ya, menggunakan hazmat ya, apa namanya, pakaian yang melindungi dari kemungkinan terkena bahaya tertentu, misalnya seperti itu. Itu juga termasuk specific protection. Dulu orang kalau mau berkendara ya, naik motor, terutama ya sepeda motor, itu harus pakai helm. Sekarang orang lebih duluan cari masker ya, sebelum bahkan di dalam rumah juga kita dianjurkan untuk menggunakan masker pada situasi tertentu. Nah, tingkatan yang awal ini, yang warna hijau, 1 dan 2, ini dilaksanakan pada orang yang sehat. Kemudian pada orang yang mungkin sudah sedikit mengalami gejala atau tidak mengalami gejala, tetapi dia memiliki risiko yang lebih tinggi lagi untuk penyakit tertentu, maka kita lakukan pengenalan dini atau diagnosis dini dan pengobatan segera kalau memang terjadi resiko tadi. Nah, tadi disebutkan, oh ternyata ada virus tertentu yang bisa mengakibatkan bahkan sakit kanker. Padahal kita tahu kanker itu adalah penyakit degeneratif. Degeneratif itu artinya sebenarnya awalnya dia bukan penyakit menular ya, bukan kelompok penyakit menular gitu, tapi penyakit degeneratif, penyakit akibat salah gaya hidup dalam tanda petik. Nah, tapi bisa juga disebabkan oleh infeksi. Ya, tambahan lagi tadi ada infeksi, ternyata bisa juga karena virus, karena bakteri dan seterusnya. Tetapi kanker itu biasanya kalau orang menunggu gejala itu sudah dalam tahap yang lanjut. Jadi sudah sulit diobati. Nah, kalau kita melakukan diagnosis dini, pengenalan diri ini ya, kalau misalkan sudah mulai sebelum muncul gejala gitu ya, kita sudah tahu ada risiko, lakukan pemeriksaan. Ini pada saat orang mungkin sudah atau belum mengalami gejala, tapi sudah mulai masuk ke fase sakit. Gitu. Kemudian tahap keempat itu adalah disability limitation atau pembatasan kecacatan atau penyakit tadi, pengobatan. Sebenarnya pengobatan itu tujuannya untuk membatasi hal-hal yang rusak ya. Pada saat orang sakit itu ada hal-hal yang perubahan dalam tubuhnya itu yang sifatnya reversible gitu ya, bisa kembali, ada yang tidak bisa kembali. Nah, hal-hal yang bisa dikembalikan dalam kondisi yang baik tadi itu yang kita batasi. Tapi untuk yang sudah tidak bisa lagi kita kembalikan kondisinya, maka yang kita lakukan adalah tahap kelima, yaitu rehabilitasi. Nah, 5 tingkat pencegahan ini bisa dikelompokkan menjadi 3 secara umum. 1 dan 2 itu namanya pencegahan primer. Yang ketiga itu pencegahan sekunder, kemudian keempat dan 5 itu adalah pencegahan tersier. Jadi tahapannya bisa dibagi menjadi 2 atau
menjadi 5 tahap pencegahan, 5 tingkat ya. Nah, ini adalah pendekatan yang salutogenesis, itu lawan dari patogenesis. Tadi yang dijelaskan Dokter Tri mungkin lebih banyak kuman-kumannya gitu ya, virus dan agen-agen yang mengakibatkan penyakit. Jadi fokusnya kepada penyakitnya. Kalau dari sisi kesehatan masyarakat, kita bisa melihat dari sisi orangnya sendiri, orang yang bisa mempertahankan status kesehatan, kemampuan manusia dan masyarakat untuk bisa meningkatkan status kesehatannya tadi. Ya, ini sama seperti tadi tingkatannya ya, mulai dari promosi, ya peningkatan status kesehatan dengan pendidikan kesehatan, kemudian dilakukan upaya pencegahan ya. Kalau kemungkinan penyakit tertentu itu kita lakukan pencegahan tadi, misalnya dengan menggunakan masker dan seterusnya ya, perilaku-perilaku pencegahan khusus untuk penyakit tertentu, kemudian proteksi ya, perlindungan. Nah, kalau orang sudah jatuh sakit, jadi dalam mengarungi lautan kehidupan itu kadang-kadang kita ketemu gelombang, kita bertemu dengan stream ya, jurang atau air yang terjun gitu ya, jatuh. Nah, kalau dia jatuh, maka orang ini akan beresiko mengalami penyakit dan kemudian pada akhirnya bisa mengalami resiko kematian kalau parah ya. Jadi tentu untuk mereka-mereka yang sudah sakit kita harus melakukan upaya pengobatan. Ini mudah-mudahan bisa mengurangi rasa sakitnya, penyakitnya, atau mungkin bisa sembuh pada level tertentu.